Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Khairun Tika. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Gunung Alif, Kabupaten Tanggamus. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan memberikan ruang bagi anak untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta mampu menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya terbatas kepada transfer materi saja. Saya tidak berfokus kepada pemahaman siswa terhadap materi yang saya sampaikan. Saya hanya memfokuskan terhadap ketuntasan penyampaian materi yang saya berikan kepada siswa. Pembelajaran yang saya lakukan juga masih berfokus kepada siswa. Saya masih menuntut siswa-siswi saya untuk memahami, untuk mengerti apa yang saya sampaikan. Saya tidak membebaskan anak-anak didik saya untuk berkreasi dan mengemukakan pendapat. Selanjutnya, dalam aspek penilaian, saya hanya berfokus terhadap aspek kognitif saja. Jadi, saya hanya berfokus dari hasil-hasil ulangan harian, hasil-hasil tugas, dan hasil-hasil proyek yang saya berikan kepada siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari apa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya pembelajaran yang saya lakukan secara menyeluruh. Jadi saya melihat dari aspek kognitif, afektif, psikomotor, sosial, dan budaya. Tidak hanya berfokus pada satu aspek, yaitu aspek kognitif saja. Seharusnya dalam pembelajaran di kelas yang saya lakukan harus berfokus kepada murid, sehingga murid bebas berekspresi, berkreasi, dan mengemukakan pendapat pada proses pembelajaran. Saya juga harus memahami karakteristik dari murid. Dengan saya memahami karakteristik murid, saya akan memudahkan saya untuk berkomunikasi terhadap murid tersebut, karena setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki keunikannya masing-masing. Selanjutnya, di dalam pembelajaran, saya sebagai fasilitator pada saat pembelajaran tersebut, saya memiliki peran untuk menuntun anak-anak, menuntun murid-murid saya dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Hal-hal yang dapat saya terapkan di kelas yakni merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang melibatkan murid dengan metode student center sehingga murid dapat bebas berekspresi, berkreasi, dan mengemukakan pendapat pada saat pembelajaran. Saya juga akan menerapkan pembelajaran yang tidak menuntut, tetapi pembelajaran yang menuntun peserta didik atau murid-murid saya sehingga mereka dapat menjadi manusia yang merdeka. Selanjutnya, saya akan menerapkan untuk lebih mengenal dan memahami karakter dan latar belakang murid-murid saya sehingga akan memudahkan saya dalam berkomunikasi dengan murid-murid tersebut. Semoga video ini menginspirasi dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.